Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraini Aisyah, perwakilan dari kelompok yang ingin mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kota Jambi, yaitu fotokopi. Sebelumnya, saya berbicara dengan siapa? Rangga. Oke, Bang Rangga. Nama fotokopinya apa ya? Fotokopi kami namanya Ramai Dharma Karya. Oke, kapan sih fotokopi ini didirikan? Terus alasannya apa? Fotokopi ini didirikan kalau nggak salah nih pada tahun 2024. Nah, alasannya tuh didirikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat setempat atau masyarakat sekitar untuk fotokopi ataupun ngeprint. Jadi layanan apa sih yang tersedia di fotokopi Ramai Dharma Karya ini? Layanan yang tersedia di sini kami ini meliputi fotokopi, ngeprint, jilid, serta laminating, scan, jilid gitu dan lain-lain sebagainya, atau alat tulis, pena, spidol dan lain-lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih, siapa pelanggan utama yang biasanya menggunakan jasa fotokopi? Biasanya yang beli di sini nih kebanyakan anak-anak sekolah atau guru gitu. Untuk kelebihan dari fotokopi Ramai Dharma Karya ini kalau dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing gitu dari fotokopi lainnya? Jadi kelebihan tempat kami ini yang pertama tuh dekat dari sekolah. Yang pertama nih SMA 8 atau sekolah penerbangan ada di berapa meter gimana? Ada nggak sih kendala atau masalah apa yang masih sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Kalau masalah tuh Kak ya, kadang mesin fotokopinya kadang ada yang rusak, atau harga ini tinta nih kadang naik, atau harga kertas-kertas gitu juga. Untuk strategi promosi gitu, ada nggak sih yang digunakan untuk menarik pelanggan? Kalau promosi ya kadang kami promosi di status WA biar kawan-kawan kesini, atau ya kami promosi dengan pelayanan ramah, harga terjangkau, serta rekomendasi dari siswa atau guru agar kesini. Kualitas pelayanan nih, apa sih yang harus terus dijaga? Nah, itu biasanya kami sering mengecek kesehatan mesin agar hasil cetak yang kami hasilkan nih lumayan baik untuk dijual ke pelanggan. Untuk peluang nih yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Jadi peluang fotokopi itu lumayan tingginya kebutuhan fotokopi di print, tugas, dan alat-alat tulis dari siswa atau guru dari sekolah. Kira-kira tantangan apa sih atau masalah dari luar yang paling sering dihadapi gitu? Kalau masalah tuh ya paling persaingan antara usaha fotokopi lain gitu atau kompetitor lain lah ya. Mungkin pelanggan pada ke situ. Jadi bagaimana coba usaha menyesuaikan diri fotokopi Abang nih dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini? Kalau itu kami menerima file atau orang yang mau fotokopi ngirim filenya lewat WA atau pembayaran lewat kris. Ada nggak rencana atau strategi untuk mengembangkan usaha di masa depan nanti? Ada sih Kak, rencananya tuh ya meningkatkan kualitas pelayanan kami dan menyediakan layanan jasa yang lebih baik sesuai kebutuhan siswa dan guru. Jadi itu hasil wawancara untuk usaha UMKM Fotokopi Dharma Karya. Terima kasih. Halo Kak, jadi kami mau nanya-nanya nih untuk Kakak sebagai customer di fotokopi Ramai Dharma Karya. Kalau boleh tahu seberapa sering sih Kakak menggunakan jasa fotokopi ini? Biasanya sih kalau seminggu tuh bisa 2-3 kali. Terus Kak, apa sih alasan Kakak memilih fotokopi ini dibandingkan fotokopi lain? Kebetulan dekat dari rumah Kak. Oh, dekat dari rumah. Iya, terus juga pelayanannya cepat juga Kak. Bagaimana sih pendapat Kakak tentang kualitas dan hasil printan di fotokopi ini? Brandnya cukup bagus, terus juga hasil tulisannya tampak jelas. Bagaimana sih penilaian Kakak tentang pelayanan dari karyawan di sini? Pelayanannya asik, sopan juga, terus juga pelayanannya cukup cepat di sini Kak. Dari Kakak pribadi nih, udah puas belum sama
layanan yang diberikan? Saya pribadi sih puas ya Kak sama pelayanan di sini. Kualitasnya juga ya dibilang bagus lah. Kakak pernah nggak sih ada kendala dalam menggunakan jasa fotokopi di Ramai Dharma Karya ini? Paling yo kayak di sini nih buka sama tutupnya tuh tidak tentu gitu nah Kak. Kadang buka pagi itu sudah buka, sorenya tutup, terus malamnya buka lagi. Tapi kan untungnya di sini ada WA kan. Terus jadi ya gampang, tinggal WA aja. Oke Kak, itu aja yang kami ingin tanyakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu Kakak untuk menjawab wawancara dari kami. Terima kasih. Sama Kak. Akhirnya tugas kita selesai ya guys. Mbak Singbe, kita kan harus analisis SWOT-nya dan harus nentuin strategi yang cocok juga. Oh iya. Gimana kalau hari ini kita buat lanjutan tugas dari Bu Ayu? Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Iya. Jalan-jalan dengan sepatu roda puluh kiri kanan ikuti Oke, jadi berdasarkan wawancara yang udah kita lakukan kepada pemilik usaha fotokopi Ramai Dharma Karya sebagai pihak internal dan kepada pelanggannya sebagai pihak eksternal, kita bisa menganalisis kondisi yang ada di fotokopi Ramai Dharma Karya tersebut dengan menggunakan metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi apa saja kekuatannya, terus itu kelemahan, peluang, dan juga ancaman di dalam usaha tersebut. Nah, jadi dari usaha fotokopi Ramai Dharma Karya itu mereka memiliki beberapa kekuatan ataupun kelebihan berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan tadi. Jadi kekuatan yang pertama itu adalah bahwa mereka mempunyai lokasi yang strategis. Jadi fotokopi Ramai Dharma Karya itu dekat lokasinya dengan sekolah SMA 8 dan juga sekolah penerbangan, sehingga itu bisa mempermudah para pelanggan utamanya mereka, yaitu adalah para siswa dan juga para guru, sehingga bisa memperoleh akses layanan. Lalu yang kedua itu adalah mereka memberikan harga yang terjangkau dan mereka juga memberikan pelayanan yang ramah, sehingga inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan. Nah, kelebihan yang ketiga itu adalah bahwa dari hasil analisis yang telah kami lakukan, para pelanggan itu merasa puas nih terhadap hasil cetakan yang diberikan si usaha fotokopi Ramai Dharma Karya, dan pelayanan yang diberikan pun mereka juga merasa puas. Di samping itu, si pemilik usaha fotokopi Ramai Dharma Karya, beliau sering melakukan ataupun sering rutin melakukan pengecekan dan juga perawatan mesin. Tujuannya itu adalah untuk menjaga kualitas mesin supaya hasil dari kualitas cetakan mereka itu tetap konsisten. Adapun kelemahan pada usaha fotokopi Ramai Dharma Karya ini, yang pertama pada mesin fotokopinya yang terkadang mengalami kerusakan sehingga dapat menghambat proses pelayanan kepada pelanggannya. Yang kedua, pada harga bahan baku seperti tinta dan kertas sering mengalami kenaikan sehingga biaya operasionalnya meningkat. Dan yang ketiga, adapun kegiatan promosi yang mereka lakukan ini yang terbilang masih terbatas karena mereka hanya menggunakan status WhatsApp dan rekomendasi dari pelanggan, sehingga jangkauan promosi yang terbilang ini sangat belum maksimal. Yang keempat, itu ada usaha ini baru berdiri pada tahun 2024, sehingga pengalaman usaha dan jumlah pelanggan tetap masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, jam operasional yang tidak menentu dapat mengurangi kenyamanan pelanggan karena tidak selalu mengetahui apakah usaha itu buka atau tutup. Kondisi ini berpotensi membuat pelanggan beralih ke usaha fotokopi lain yang memiliki jam operasional yang lebih konsisten. Yang kedua, ketergantungan pelanggan untuk menghubungi pemilik melalui WhatsApp sebelum datang dapat menjadi kendala apabila pemilik tidak membalas pesan tersebut. Hal ini berpotensi membuat pelanggan memilih usaha lain yang dapat langsung dikunjungi tanpa harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Yang ketiga, kebutuhan layanan fotokopi umumnya bersifat mendesak. Apabila usaha sedang tertutup ketika pelanggan membuat pelayanan, pelanggan kemungkinan akan menggunakan jasa fotokopi lain yang sedang beroperasi, sehingga berpotensi mengurangi jumlah pelanggan. Yang terakhir, persaingan dengan usaha fotokopi lain menjadi ancaman karena kompetitor dapat menawarkan kualitas layanan yang serupa dengan jam operasional yang lebih pasti. Jika kondisi ini tidak dapat diperbaiki, usaha berisiko kehilangan pelanggan. Selanjutnya ada peluang.
Yang pertama, frekuensi penggunaan jasa fotokopi yang mencapai 2-3 kali dalam seminggu menunjukkan kebutuhan pelanggan terhadap pelayan fotokopi masih cukup tinggi sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan usaha. Yang kedua, ada lokasi yang dekat dengan pelanggan menjadi peluang untuk mempertahankan pelanggan tetap dan menarik pelanggan baru di sekitar wilayah tersebut. Terus yang ketiga ada kepuasan pelanggan terhadap kualitas hasil cetak dan pelayanan yang diberikan berpeluang meningkatkan promosi dari mulut ke mulut sehingga menarik pelanggan baru. Terus yang keempat ada kemudahan komunikasi melalui WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk menjaga hubungan dari pelanggan dan memberikan informasi mengenai jam operasional usaha. Selanjutnya, kita akan membahas hasil identifikasi SWOT, kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan matriks SWOT yang menghasilkan 4 alternatif strategi, yaitu strategi Pertama, SO, Strengths Opportunities. Yang kedua, WO, Weakness Opportunities. Yang ketiga, ST, Strength Street. dan yang keempat ada WT, Weakness Street. Yang pertama itu strategi SO, di mana pada usaha fotokopi Ramai Dharma Karya ini mereka melakukan dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah, serta kualitas hasil cetak yang baik untuk memenuhi tingginya kebutuhan jasa fotokopi ini. Selain itu, kepuasan pelanggan dan kemudahan komunikasi melalui WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan promosi dari mulut ke mulut sehingga dapat menarik pelanggan baru dan mereka bisa mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Baik, jadi pada usaha fotokopi Ramai Dharma Karya, strategi WO yang dilakukan itu adalah dengan memanfaatkan tingginya kebutuhan jasa fotokopi untuk mengatasi kelemahan usaha, yaitu seperti kerusakan pada mesin, terus kenaikan harga bahan baku, terus masalah promosi yang masih terbatas, dan juga pengalaman usaha yang masih baru. Nah, pendapatan yang diperoleh itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan pada mesin, terus meningkatkan promosi melalui media sosial atau bekerja sama dengan sekolah, sehingga usaha itu dapat berkembang dan juga menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada strategi ST, yang dimana pada usaha fotokopi Ramai Dharma Karya, strategi ST dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan yang ramah, kualitas hasil cetak yang baik, lokasi yang strategis, serta hubungan baik dengan pelanggan untuk menghadapi persaingan usaha. Selain itu, informasi mengenai jam operasional dapat disampaikan melalui WhatsApp agar pelanggan tetap mengetahui waktu operasional. Dengan menjaga kualitas layanan dan komunikasi yang baik, usaha dapat mempertahankan loyalitas pelanggan meskipun menghadapi berbagai ancaman. Selanjutnya ada strategi WT. Pada usaha fotokopi Ramai Dharma Karya, strategi WT dilakukan dengan menetapkan jam operasional yang lebih konsisten, melakukan perawatan secara rutin, serta meningkatkan kegiatan e-promosi. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan usaha, menghadapi persaingan dengan kompetitor, dan mempertahankan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Jadi teman-teman, berdasarkan keempat strategi yang telah kita analisis barusan, kita memutuskan untuk memilih strategi Nah, strategi ini dipilih karena usaha fotokopi Ramai Dharma Karya itu memiliki kekuatan nih yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti lokasi yang strategis, Harga yang terjangkau, Pelayanan yang ramah, Kualitas yang baik. Nah, selain itu, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa fotokopi juga dapat memberikan peluang nih untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, meningkatkan daya saing, Meningkatkan pendapatan usaha.